Oke, selamat pagi teman-teman. Jam 3 membahas video, nanti diupload jam 4 ya. Ini pagi-pagi jam 3 harusnya dingin, tapi malah keringetan ini saya. Hari ini nggak ada angin gunung. Biasanya musim kemarau banyak angin tuh, dingin ini keringetan. Berarti saya sehat karena pagi-pagi jam 3 keringetan dan mata masih melek ya. Kita akan bahas PP untuk kalian semua. Jangan ragu lagi untuk mengenai cuan. Kita sabar sampai akhir tahun. Di bulan Juli seperti ini, tahun 2021 itu juga ya kayak di comberan, harga semua turun gini. Juni, Juli, kemudian Agustus mulai ada pergerakan, tapi masih sideways. September mulai pam sampai akhir tahun terjadi Shiba 1,3 rupiah, Doge sampai $1 pada waktu itu, kan dolar masih 12.000 kalau nggak salah apa ya itu. Dan di Juni, Juli, Agustus itu kayak gini, kayak nggak ada harapan ya, kayak gini saat naik turun dikit karena hanya trader saja tempur sama bandar market maker yang main lepret. Tapi apa yang terjadi ketika FOMO, euforia, demand masuk, kemudian investor masuk, terjadi pam akhir tahun. Ini yang menjadikan katalis besar, akan jadi banyak dana segar masuk ke kripto. Saya rasa 6 hari lagi, ini kan tanggal 14, 6 hari lagi Clarity Aset final di tanggal 20 Juli. Setelah itu disahkan, ini bisa seluruh dunia, institusi itu banyak akan masuk ke adopsi kripto, kawan. Jadi mudah-mudahan tuh deal betul itu, karena salah satu undang-undang yang dibutuhkan itu undang-undang Clarity Aset. Mudah-mudahan deal lah, karena sudah lama dibahas dengan berbagai macam intrik, perpecahan, terjadi perdebatan, dan sudah lolos di Senat, tinggal voting pun sudah final, karena voting yang sudah itu tetap pemenang disahkan. Cuma ini kemarin si Trump itu memberikan info bahwa harus jangan ada butir-butir hukum yang cacat ataupun merugikan investor ataupun menguntungkan developer. Jadi harus clear secara detail, nggak ada celah-celah hukum. Ini yang disampaikan si Trump seperti itu, mudah-mudahan terjadi. Mengenai PP, sekarang di ETF kan umpamanya belum ada gelontoran dana besar, ya percuma seperti ETH di ETF kan kemudian nggak ada gerakan pada waktu itu, karena dana udah masuk ke BTC semua. Dan kita harus cerdas, harus pinter, jangan sampai kecolongan lagi nanti setelah halving BTC di tahun 2028 kita masuknya BTC yang akan lompat dulu lagi, apalagi dengan ETF ya. Kemarin sebetulnya kita udah dikasih tanda-tanda, udah dikasih info sama alam sebetulnya. ETF halving BTC tahun 2024, ETF pula yang pertama kalinya pasti tumblek-blek larinya ke BTC kita, pelangga-pelongo kayak kebu yang di altcoin, masuknya altcoin ternyata yang pump BTC. Makanya mindset dirubah, jangan melihat harga yang tinggi, melihat harganya miliaran, tapi modal kita dapat margin berapa. Dari 250 juta ataupun 16.000 K di tahun 2022, kalau pas kemarin 21 miliar, artinya naik sampai 8 kali lipat, 800%. Walaupun itu harganya mahal, BTC kita jual 800% yang bear market masuk, kemudian dijual di tahun 2025 itu ya. Kan itu yang di Baby Doge dengan koin yang murah dapat miliaran koin, ternyata naiknya 100% pun nggak ada. Pemenangnya BTC yang harganya mahal ya. Nanti halving BTC terjadi lagi tahun 2028, dan ETF juga masih termasuk, masih belum lama banget, masih baru. Saya rasa gelombang kedua juga akan, setelah halving BTC nanti akan lari ke BTC lagi dengan adanya ETF. Kita harus hajar BTC
nanti saat bear market jangan melirik koin yang lain kalau kalian ingin cuan dan ingin selamat di kripto. Itu ya, itu akan terjadi ke depan seperti itu. Dan tahun 2024 sebelum masuk tahun 2025 bulan Desember, saya tuh banyak dikritik di member Signal sendiri, dari yang di YouTube macam-macam, bahwa saya orang yang paling ngawur karena semua YouTuber Indo ataupun di luar sana mengatakan tahun 2025 itu bear market hancur-hancuran. Ternyata tahun 2025 sejarah BTC tertinggi ATH baru 100.000 lebih dengan IDR-nya 2,1 miliar terjadi di tahun 2025 yang orang banyak mengatakan bear, ternyata salah besar. Betul omongan saya, ternyata pump dengan adanya ETF dan halving BTC di tahun 2024, 1 tahun setelah halving BTC itu baru terjadi ledakan karena hadiah penambangannya dipotong, marginnya 50%. Dan lagi yang mana banyak prediksi-prediksi dari ABC, selatan, atas, turun, gunung, naik gunung, ke Serimbet yang ke Sandung, macam-macam, bahwa sudah berubah, tidak ada altcoin season, tidak bengek segala macam. Tahun itu prematur dikatakan, itu sudah saya dalami. Itu ya gara-gara duit toh, mau masuk dan enggaknya mobil atau enggak itu kan duit toh. Duitnya masuk ke BTC semua. Apa buktinya? ETF, ETH setelah BTC di ETF kan, ETH nyusul di ETF kan juga nggak ada ngaruh karena duitnya masuk BTC. Kemudian dengan berita yang engkrek segala macam, bikin pusing, perang lah, Selat Hormuz lah, Iran Irak lah, dari Israel, dari macam-macam, MTGOC lah, belum apa yang namanya kuantum, dopis halkis yang pangkas suku bunga, naikkan suku bunga, pangkas dan bengek. Apa yang terjadi di situ? Market juga malah kendor, malah semua karena sudah diatur mereka, dananya sudah kesedot mereka. Sedangkan institusi uang sudah masuk ETF, dengan adanya pangkas suku bunga juga duit teorenek sih untuk masuk kripto, ya buat apa juga. Nah makanya ini kemarin diakali institusi, diakali BlackRock dengan ETF itu kan sebetulnya hanya keamanan saja. Naik turun, tentu naik turun, volatile tetap terjadi, yang dikatakan Brian Armstrong bahwa BTC setelah ada ETF akan kayak saham, nggak perlu khawatir, sudah ditopang ETF, bahwa retail sudah ketinggalan. Ya, sudah ketinggalan BTC, sudah nggak akan turun dalam, paling 30% pump lagi. Setelah 30% turun, orang pada masuk lagi 1,7 miliar kalau nggak salah, dibanting sampai 1,1 miliar. Kan omong kosong, tapi masih mending. Ada benernya juga, nggak sampai hancur banget, turun sampai 80%. Ini turun 50%, seagak ditopang dikit lah untuk BTC-nya. Nah, ke depan jangan kita terulang lagi terjerumus lubang yang sama, kita jadi keledai, ya kan, terjerumus lubang yang sama. Setelah halving BTC tahun 2028, kita gandakan keuangan kita, harta benda kita dengan di BTC saja, nggak usah melirik koin lain. Setelah cuan BTC nanti baru masuk koin lain pun yang dipilih, ya yang histori sejarah di bear market bertahan dan bull market terbang, ya BNB, Solana, ETH, jangan yang aneh-aneh. XRP ya boleh dikit-dikit, portonya yang terbesar yang benar. Kalau kalian ambil porto yang benar, 80% BTC, 15% altcoin, memcoinnya cuma 5%. Dengan kejadian perang, dengan kejadian ETF, dengan kejadian macam-macam sejarah kripto naik turun, kalian pasti akan selamat karena 80% masuk BTC. Tetap BTC akan jadi pilihan utama karena desentral, sesuai supply and demand, nggak sampai hancur habis bener. Dari 2,1 miliar menjadi 1,1 miliar, nggak sampai 0 scam BTC karena investornya banyak. Sesuai dengan supply and demand, yang beli di atas 2 miliar kemudian jatuh di 1 miliar, mereka nggak akan jual, tahan sampai nanti pump kembali. Beda kalau ada developernya, investornya nggak jual, investornya masuk terus, harganya hancur.
depnya menjual bertahap diam-diam di belakang layar. Itu harus pinter sejeli-jelinya dalam bermain kripto. Ya kan banyak sekali yang tidak ada maksimum suplainya doge. Ya macam-macam itu loh. Banyak ya, itu yang terjadi seperti itu. Untuk PP, salah satu koin yang mirip-mirip BTC. Desentralis iya, displasi iya, peredaran suplai beredar semua, total maksimumnya ada, total yang beredar ada, antara suplai totalnya juga sama 13, sekian miliar, suplai maksimumnya juga 13, sekian miliar, kemudian suplai yang beredar juga 13, sekian miliar, dengan pemegangnya yang naik terus dan tidak ada permainan dari pihak developer untuk berniat jahat. Salah satu koin yang akan bermasa panjang, permanen, dan akan bikin kita cuan. Kalau kalian takut masuk bom sekarang harga 0,05 ya 0,1, kalian udah cuan ratusan persen lebih, kalian bisa gunting, itu masih oke di PP. Kalau sekarang belum terbang ya sabar, beda dengan koin yang dipam-pam. Kalau paus sekarang masuk ngepam PP, paus akan bonyok di TP kita, ya kan? Di TP kita akan bonyok. Ya nanti kalau paus masuk itu kan harus ada tumbalnya ETF. Paus masuk ini ngepam PP, pam, ETF di approve, paus ngepam, kita ngeroyok TP, tapi institusi masuk untuk tumbal. Dan banyak exchange yang nambah pasokan karena ramenya di perdagangan bursa mereka, otomatis tambah pasokan, dia butuh gas fee-nya, butuh cuannya. Itu di situ akan terjadi ledakan euforia FOMO, kan sudah menjadi barang yang sudah nggak aneh lagi ketika terbang tinggi, semua FOMO euforia membeli. Dan salah satu contoh ketika BTC harga 1,7 miliar banyak yang japri saya beli, 2 miliar banyak yang beli. Tapi ketika ini harga turun kayak gini kan pada takut untuk beli, untuk masuk. Sama di PP juga seperti ini. Nanti ketika 01, 02, 03, 04 akan FOMO, akan euforia, orang akan banyak makin masuk gitu. PP sih salah satu koin yang organik dan dua komunitas yang berbeda menjadi satu di internet sendiri, The Proc dan di kripto. Beda koin kayak si Beat, kayak si Repdo, kayak koin-koin yang di pam-pam itu kemarin kan koinnya masih dikunci banyak. Dikunci kan sudah dischedulkan mau lepas locknya di tanggal berapa, bulan berapa, artinya kunci yang dikunci nggak bisa diutak-atik lagi. Yang diberedar sedikit yang beredar langsung dihantam paus, di pam ke atas, holdernya belum ada. Kalau ada yang TP sedikit, ya FOMO makin masuk ke atas, orang beli digunting, trader masang short, harga sudah tinggi pasti banting ini ke bawah, di short sama dia, ya dipam lagi itu loh, untuk melikuidasi trader. Itu harus kan ada yang trader pengalaman, ada yang enggak, wah ini udah harga tinggi ini, kita hajar saja pasang short pasti akan turun karena market kan naik dan turun. Ternyata dipam dulu, sejarah naik itu apa dulu, bisa kok pam itu apa dulu. Kalau PP nanti kalau dipam ya akan umpamanya yang akan ngepam itu kan saya ngepam PP sekian triliun umpamanya, kayak waktu di Paribu di Turki, paus Turki ngepam ya tinggi, tapi dia tahu BlackRock akan masuk, jadi kan begitu. Jadi paus masuk, Paribu ngepam 1500% naik, kita TP, kan nggak TP semua juga toh, ya kan. Akhirnya BlackRock masuk, makin pam 0,43, ya BlackRock TP, Paribu TP, ya yang telat TP ya saya termasuk TP juga. Ya ini turun lagi, ya jadi kronologinya seperti itu. Dari sejarah dari tahun 2013 hingga sekarang itu nggak ada koin yang sehebat ketiga koin ini. Yang pertama memang koin terseleksi alam karena melewati jutaan meme koin, itu hanya Shiba dan Doge. Yang ini muncul lagi PP, ya jangan disia-siakan lah untuk
untuk PP ini untuk secara fundament aman, bahkan si Binance pun ambil banyak, dan sekarang rankingnya kan masih di 51. Pernah nggak terlempar ke 70 ke 100? Kalau koin yang abal-abal kan masuk di top CMC 30, terlempar top CMC 100 ke sana, nggak pernah akan balik lagi karena holdernya nggak ada, investornya nggak ada, hanya main pam-paman sesaat saja ataupun manipulasi mereka. Ini semua kan game, semua game. Dengan adanya ETF, si BTC, game kan, BlackRock masuk duluan kan, ngepam kan, kemudian retail pada TP kan, tapi kan yang jadi tumbal institusi kan pada masuk karena ada ETF itu, katanya nggak akan turun dalam, masuk kan bla 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 bla, 2,1 miliar, paling retail TP seberapa sih, ya kan, perusahaan-perusahaan pada masuk, ya BlackRock cuan kan, TP ada MicroStrategy, Michael Saylor dari MicroStrategy, macam-macam. Harus yakin dengan kondisi PP yang ke depan akan pam, tapi kalian tetap riset sendiri ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan sebatas info yang saya tahu itu. Dan kemudian nanti setelah saya bahas PP udah lama ini, udah cuan semua, nanti kalau sudah 0,4 artinya sudah tidak ada sangkuter. Jangan menyalahkan saya kalau nanti pada ada sangkut yang kedua, karena kemarin yang ikut saya sudah dari tahun 2023 itu udah banyak yang cuan miliaran, minimal ratusan juta, karena saya bahas dari 130 top CMC rankingnya masuk ke 17 top CMC, dari 3,5 triliun menjadi 160 triliun, tuh naiknya udah 40-an kali lipat lebih kawan. Dan nggak ada yang sangkut, sudah cuan semua, karena saya udah ngomong harga kondisi saat ini tuh, waktu itu tahun 2024 itu di bulan-bulan kayak gini tuh harga kayak gini. Kemudian saya kasih petunjuk, saya kasih himbauan 01 TP sekian, 02 TP sekian, 04, 05 disetting sampai Rp1 yang terjual di terakhir di 0,4, 0,1 pun udah TP, karena udah harga kayak kondisi saat ini sekarang ini. Dan ini lagi yang masuk sekarang, ngebom sekarang ini, 01 udah order sell, 02, 03, 04, 05 bertahap gitu. Jadi nanti ketika yang ngepam tinggi PP ini dari Coinbase apa institusi apa BlackRock doyan koin PP, kemudian kan kita nggak tahu mereka akan gunting apa, kita mengharap Rp1 digunting 0,9, ya kita nggak kejual barang kita. Makanya jangan serakah, nanti bertahap, apakah 0,5 nanti sudah di TP kan kita nggak tahu. Jadi kita harus dari sekarang, kalau secara fundament sih aman, akan terbang, koin ini akan terbang, akan bermasa panjang. Bahkan nanti kalau udah cuan besar ya disisain 10%, jangan dijual, barangkali nanti next BTC cuannya jutaan kali lipat dalam kripto kan bisa terjadi di di holding. Ya kayak dulu tuh kan kakak saya sebetulnya udah menjadi miliarder atau triliuner tuh. Ya dia mambang dari tahun 2013 kalau nggak salah, itu saya belum tahu kripto aja dia sudah mengenal Doge. Tahun temennya itu ada yang dijual 7.000, 11.000, kakak saya 50 perak dijual. Ya memang tahun 2020 itu harganya Rp30, tahun 2020. Nggak tahunnya 12.000 di tahun 2021. Ya kayak BNB yang tahun 2017 hanya ratusan ribu, kemudian menjadi 12 juta. Sama di tahun 2022 Solana jatuh ketika FTX Crypto bangkrut dan dia punya banyak investasi di Solana, kemudian hancur, Solana menjadi 170.000, dan saya dengar-dengar diakuisisi Ethereum. Pasti akan pam lagi ya. Waktu itu saya suruh masuk Ethereum, hajar itu ETH hajar, Solana hajar. Ada yang beli 170, ada yang beli 200.000, tapi di 500.000 udah digunting. Ada yang beli di 500.000, di 1 juta udah digunting. Itu kan kemarin sampai 4 juta lebih toh. Ya itu koin-koin yang punya prospek ke depan bagus. Ya kemarin si Fan udah berita geger, Fan unlock koin banyak banget, tapi saya sudah saya sampaikan nggak usah takut. Bahkan dari Jakarta WA saya, Mas, koin Fan saya mau saya jual dulu, nanti jam ya. Nggak harus jam, ini harga lagi murah Pak, kalian koinnya tahan saja,
nanti dijual tuh Agustus ataupun akhir tahun sampai cuan, jangan harga murah kayak gini dijual karena debtnya belum tentu jual. Kalau memang dia akan dibikin project ke depan yang bagus, fund-fund ini yang nggak akan jual semua. Kalau jual semua nanti diserok paus, dikuasai orang lain, well-nya gigit jari nggak punya apa-apa. Seperti PP itu kan awalnya seperti itu. Karena di tahun 2002 waktu koin listing banyak banget itu kan debtnya PP itu nggak nyangka PP akan jadi besar seperti ini karena banyak meme coin yang memang hancur semua. Debtnya udah cuan besar, digunting, di TP habis kan terpaksa, ya sudah debtnya pelanga-pelongo karena koin ini udah dirancang displasi dan maksimum totalnya udah dibatasi segitu, nggak bisa dicetak lagi, nggak bisa diprogram lagi di blockchainnya. Seperti kayak si Doge yang memang nggak ada total maksimumnya, Elon bisa cetak kapan saja timnya, beda dengan koin si PP ini. Ya inilah tahun 2021 bulan Juni, Juli, Agustus, September membeli kayak gini sama, tapi nanti tahu-tahu di akhir tahun pump besar-besaran, ya kan perang dianggap sudah beres, clarity aset akan disahkan, ya kan orang sekuritasnya sudah orang Trump, Fed-nya juga Kevin punya aset digital juga udah orang Trump, kurang apa lagi, ya kita sabar saja. Altcoin season indexnya sudah masuk ke 60/100 ini, siap-siap ini udah masuk 60/100. Gila ya, sudah jauh meninggalkan grafiknya, udah jauh meninggalkan BTC season. Kok ini barang turun, BTC sudah mulai dikurangi, sudah mulai masuk ke altcoin season, masih di USDT, sabar, lagi mau tembak-tembak koin-koin nanti, dan yang akan ngepam nanti bertahap, yang belum pam jangan dijual koin-koin yang bagus kayak Polycoin segala macam. Nanti giliran di pam kalian sudah nggak ada koinnya, sabar, ada giliran, ada waktunya ya. Itu aja, mungkin tetap semangat. Altcoin season indexnya udah 60 ya, wah mantep ini ya. Dan BTCD nya sudah mulai terjun, BTCD nya sudah mulai terjun di 5869, dan kalau saya lihat TA BTCD sudah mengarah ke bawah semua, tinggal tunggu waktu saja. Semangat ya, semangat. Oke kawan, yang semangat ya. Oke, yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap gior. Kita akan nanti akan track bareng-bareng di grup. Setelah jenuh bosan membahas PP, saya nggak mau ada orang komplain sangkut lagi karena ATH-nya cukup 0,4, beda dengan SHIBA di 1,3 rupiah, masih panjang untuk ATH. Kalau PP itu hanya 4 kali lipat sudah sampai ATH, jadi akan aman, saya akan lepaskan. Jadi nanti kalau sudah 0,4 ATH yang sangkut sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP just